pengakuan hak adalah mengemukakan pendapat. Hak dan kewajiban adalah segala sesuatu yang ketiga komponen ini merupakan syarat yang tidak dapat dipisahkan. Keluarga negara seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian. Kita fokus pada pembahasan tentang hak dan kewajiban keluarga negara. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang saling terkait, sehingga dalam prakteknya harus dijalankan secara seimbang. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sebagai contoh dari pengakuan hak adalah hak mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau ditentukan oleh aturan-aturan, dan lain sebagainya. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Dan pengertian yang terakhir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Dengan kata lain, memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Sebagai contohnya adalah mentaati peraturan lalu lintas di jalan misalnya. Kemudian sebagai mahasiswa untuk mentaati tata tertib di kampus, membayar pajak sesuai ketentuan, dan yang terakhir melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu contoh hak dan kewajiban. Selanjutnya kita pada pembahasan tentang pengertian warga negara dan penduduk. Seperti kita ketahui bersama, salah satu persyaratan mutlak berdirinya sebuah negara merdeka adalah adanya warga negara. Di samping persyaratan-persyaratan lain seperti adanya wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga komponen ini merupakan syarat yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sebuah negara merdeka. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut, maka negara ini belum dapat disebut sebagai negara merdeka. Kita kembali ke pengertian warga negara. Warga mengandung arti anggota, peserta, atau warga dari suatu perkumpulan organisasi. Warga negara dapat diartikan secara sederhana sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, orang setanah air,
sesama penduduk atau sesama warga negara, dan bawahan atau kawula. Pada masa lalu, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, warga dari sebuah negara dipakai istilah kawula atau kawula negara. Pada zaman Hindia Belanda dulu, istilah kawula negara masih dipakai. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang tidak sederajat antara warga negara dengan negara. Istilah kawula memberi arti bahwa warga hanya sebagai objek atau milik negara. Sekarang ini, istilah warga negara sering digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negara. Menurut Kansil, warga negara adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan warga negara sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sejalan dengan hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 memberikan pengertian warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah negara, selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin orang asing yang karena sesuatu hal berdomisili di dalam negara tersebut. Penduduk suatu negara mencakup warga negara dan orang asing yang mempunyai hubungan berbeda dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terputus meskipun dia bertempat tinggal di luar negeri. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Selanjutnya, kata rakyat dalam suatu negara. Pengertian rakyat lebih kepada konsep politis, sedangkan arti rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Pengertian penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu. Orang-orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Adapun penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Selanjutnya, pengertian warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, dan pengertian kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Yang pertama, pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis atau hukum ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara.
Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu di mana orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Sebagai contoh dari ikatan hukum adalah surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian kewarganegaraan dalam arti sosiologis atau sosial tidak ditandai dengan ikatan yuridis atau hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan keturunan, ikatan perasaan, ikatan nasib, ikatan tanah air, dan ikatan sejarah. Dari sudut pandang kewarganegaraan sosiologis atau sosial, seseorang dapat dipandang negara sebagai warga negaranya sebab penghayatan hidup, ikatan emosional, dan juga tingkah laku yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Namun, dari sudut pandang hukum, orang tersebut tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara. Kita lanjutkan pengertian kewarganegaraan yang kedua, yaitu pengertian kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Pengertian kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraannya. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Sedangkan pengertian kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kewenangan atau kekuasaan negara lain. Dalam arti, negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.